Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahuddin, NIM 2002 4014 083, kelas A3. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma LL1. Algoritma LL1 merupakan salah satu jenis algoritma parsing yang digunakan dalam analisis sintaksis pada pembuatan parser untuk bahasa pemrograman atau bahasa formal lainnya. Singkatan L2 sendiri berarti left to right dan leftmost derivation, yang menggambarkan cara parser membaca input dari kiri ke kanan dan selalu memilih produksi yang paling kiri saat melakukan derivasi. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai algoritma LL1. Definisi singkat parser LL1. Parser LL1 yang menggunakan algoritma LL1 disebut sebagai parser LL1. Algoritma LL1, algoritma ini memproses input dari kiri ke kanan menggunakan derivasi paling kiri dan memilih produksi yang sesuai dengan simbol pertama yang diinput. Dua konsep dasar. Top-down parsing LL1 adalah metode top-down parsing yang berarti proses dimulai dari simbol awal dan mencoba untuk menghasilkan input dengan mengikuti aturan produksi secara rekursif. Predictive parsing LL1 bersifat prediktif, artinya parser dapat memprediksi produksi yang benar berdasarkan simbol pertama input dan simbol ini dalam deretan. 3. Sifat-sifat algoritma LL1. Tabel parsing. Pada dasarnya, algoritma LL1 menggunakan tabel parsing yang disebut sebagai tabel LL1 untuk menyimpan informasi tentang pilihan produksi. Deterministik parser LL1 harus bersifat deterministik, artinya setiap kondisi atau state pada input memiliki pilihan produksi yang unik. 4. Tabel parsing LL1. Baris tabel. Baris tabel LL1 mewakili non-terminal dari grammar. Kolom tabel. Kolom pada tabel LL1 mewakili terminal dari simbol akhir end of input. Sel pada tabel. Setiap sel dalam tabel berisi produksi yang harus dipilih ketika non-terminal tertentu memproduksi simbol tertentu. 5. Syarat LL1. Tidak ada konflik. Tabel harus bebas dari konflik, artinya tidak ada ambiguitas atau ketidakpastian dalam pemilihan produksi. Simbol pertama unik untuk setiap non-terminal A, dan setiap produksi A terminal A kecil, simbol pertama A harus unik. 6. Langkah-langkah algoritma LL1. Konstruksi grammar. Buat gambar grammar untuk bahasa tertentu. Hitung simbol pertama. Hitung simbol pertama untuk setiap terminal dan non-terminal dalam grammar. Buat tabel parsing LL1. Berdasarkan simbol pertama dan produksi grammar, isi tabel parsing LL1. Implementasi parser.
Implementasikan parser menggunakan tabel parsing LL1. 7. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan parser LL1 efisien dan mudah dimengerti, cocok untuk bahasa dengan grammar sederhana. Kekurangan tidak dapat menangani grammar yang bersifat ambigu atau left rekursif. Beberapa bahasa mungkin memerlukan grammar yang kompleks. Contoh, ini adalah contoh dari algoritma LL1. Selanjutnya yaitu proses parsing. Gunakan tabel LL1 untuk memilih produksi berdasarkan simbol pertama input dan non-terminal saat ini, mulai dari simbol awal dan terus parsing sampai mencapai simbol terakhir. Algoritma LL1 adalah konsep penting dalam teori bahasa formal dan kompilasi. Penggunaannya membantu dalam pembangunan parser yang efisien dan dapat digunakan dalam implementasi pembuatan compiler atau interpreter. Algoritma LR0 merupakan salah satu jenis algoritma parsing yang digunakan dalam analisis sintaksis pada pembuatan parser untuk bahasa pemrograman atau bahasa formal lainnya. Algoritma ini termasuk dalam kelompok parser yang menggunakan metode bottom-up parsing, yang artinya parser membangun pohon sintaksis dari bawah ke atas. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai algoritma LR0. Yang pertama, definisi singkatnya. Parser LR0, parser yang menggunakan algoritma LR0 disebut sebagai parser LR0. Algoritma LR0, algoritma ini termasuk dalam kelas parser LR dan menggunakan automata dengan pustaka keterbacaan dari kiri ke kanan atau left to right, dan membangun pohon sintaksis paling kanan atau rightmost derivation. Terus yang kedua, konsep dasar. Bottom up parsing. Algoritma LR0 adalah metode bottom up parsing, yang berarti proses dimulai dari token-token terminal dalam input dan mencoba untuk membangun pohon sintaksis secara mundur. State transition. Algoritma LR0 menggunakan state transition untuk menjelaskan perpindahan dari satu konfigurasi parser ke konfigurasi lainnya. Selanjutnya, sifat-sifat algoritma LR0. Automata LR0. Algoritma ini menggunakan automata yang disebut sebagai automata LR0 untuk mempresentasikan konfigurasi parser. Look ahead LR0 tidak mempertimbangkan simbol look ahead saat membuat keputusan parsing. Ini artinya hanya melibatkan simbol pada stack dan input dalam pengambilan keputusan. Konstruksi automata LR0. Item produksi dalam LR0, setiap produksi dari grammar dapat diwakili sebagai suatu item produksi yang mencangkup posisi saat ini dalam produksi.
Closure operation digunakan untuk memperluas item produksi dengan menambah item produksi tambahan yang mungkin dapat diambil oleh parser. Goto operation. Operasi ini menggambarkan perpindahan dari satu state ke state lainnya dalam automata LR0. Terus yang kelima, konstruksi tabel parsing LR0. Setiap state dalam automata LR0 mewakili konfigurasi parser pada suatu titik tertentu. Tabel parsing LR0 menggambarkan aksi yang harus diambil oleh parser, shift, reduce, atau escape berdasarkan state dan simbol yang diinput. Terus yang keenam, syarat LR0, Anyquest reduction. Setiap state harus memiliki paling banyak satu reduksi untuk setiap simbol terminal. Shift reduksi konflik. Tidak ada konflik shift reduksi pada setiap state. Terus selanjutnya, langkah-langkah algoritma LR0. Konstruksi grammar. Buat grammar untuk bahasa tertentu. Konstruksi automata LR0. Bangun automata LR0 dengan menggunakan operasi closure, goto, dan konstruksi state. Konstruksi tabel parsing LR0. Berdasarkan automata LR0, isi tabel parsing LR0 dengan aksi yang sesuai. Terus yang ke-8, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan LR0, parser memiliki kemampuan mengenali grammar yang lebih kompleks dibandingkan dengan parser LL1. Dan kekurangannya adalah tabel parsing LR0 bisa menjadi sangat besar untuk grammar yang kompleks, dan ada pembatasan dalam menangani beberapa jenis grammar ambiguitas. Sembilan, proses parsing. Proses pemanfaatan tabel parsing LR0 untuk membuat keputusan parsing berdasarkan state saat ini dan simbol input. Proses parsing melibatkan operasi shift atau perpindahan dan reduce atau reduksi untuk membangun pohon sintaksis. Algoritma LR0 adalah langkah awal dalam pengembangan parser yang lebih canggih seperti LR1, LALR1, atau SLR1. Pemahaman konsep dasar ini membantu dalam memahami algoritma parsing yang lebih kompleks. Secara umum, tahap-tahap tata cara kerja sistem parsing algoritma melibatkan proses analisis sintaksis dalam pembuatan parser
untuk menguraikan atau menganalisis struktur sintaksis dari suatu teks berdasarkan aturan tata bahasa atau grammar yang ditentukan. Dalam konteks ini, kita akan membahas secara umum tahap-tahap atau langkah-langkah yang terlibat dalam tata cara sistem kerja parsing algoritma. Kepada teman-teman, harap dicatat bahwa ini adalah panduan umum dan setiap jenis parsing algoritma dapat memiliki versi tertentu tergantung pada metode yang digunakan. Yang pertama, definisi grammar. Grammar tentukan aturan sintaksis dari bahasa yang akan diparse. Grammar biasanya terdiri dari aturan-aturan produksi yang menentukan bagaimana kalimat dalam bahasa tersebut dapat dibangun. Terus yang kedua, tokenization. Input stream. Ambil input teks dan pecah menjadi token-token. Token adalah unit terkecil dalam analisa sintaksis, seperti kata kunci, operator atau simbol. 3. Pembangunan tabel parsing. LL1, LR0, LR1 dan lain-lain disebut sebagai berikut. Bergantung pada jenis parsing yang digunakan, Anda mungkin perlu membuat tabel parsing yang menyimpan informasi tentang langkah-langkah yang harus diambil parser pada setiap langkah dalam proses parsing. 4. Konstruksi automata atau diagram state. Yang pertama, LR0, SLR1, LALR1 dan sebagai berikut. Untuk parsing bottom up seperti parser LR, Anda perlu membangun automata yang mempresentasikan proses parsing. Automata ini mencerminkan bagaimana parser bergerak antar state dan melakukan pergeseran atau reduksi. 5. Parsing. Top down atau bottom up parsing bergantung pada jenis parser. Mulai proses parsing dari atas atau top down atau dari bawah bottom up, stack dan input buffer. Gunakan struktur dan stack untuk menyimpan state parser dan input buffer untuk menyimpan token-token yang akan diparse. Terus yang keenam, state transition. Shift, reduksi atau goto bergantung pada parser. Pada setiap langkah parsing, ambil keputusan untuk melakukan pergeseran atau shift, reduksi atau reduksi atau perpindahan state atau goto berdasarkan konfigurasi saat ini. 7. Konflik. Shift reduksi atau reduksi. Identifikasi dan tangani konflik seperti konflik shift reduksi atau reduksi pada parser yang mungkin terjadi
Hal ini mungkin melibatkan modifikasi grammar atau menambahkan aturan produksi tambahan. 8. Pohon sintaksis. Konstruksi pohon sintaksis. Jika parsing berhasil, konstruksi pohon sintaksis, pohon ini mempresentasikan struktur hierarkis dari kalimat atau ekspresi berdasarkan grammar. 9. Penanganan kesalahan atau error handling. Tangani kesalahan yang mungkin terjadi selama proses parsing. Berikan pesan kesalahan yang informatif jika input tidak sesuai dengan grammar. 10. Output. Hasil parsing atau hasil akhir dari proses parsing adalah pohon sintaksis atau representasi lainnya dari struktur sintaksis dari input. Hasil ini kemudian dapat digunakan untuk tujuan selanjutnya, seperti eksekusi program atau analisis lebih lanjut. Yang ke-11, iterasi, perbaikan dan peningkatan. Jika terdapat kesalahan atau peningkatan yang mungkin, iterasi pada langkah-langkah sebelumnya untuk meningkatkan parser. Tata cara sistem kerja parsing algoritma sangat tergantung pada jenis parsing yang digunakan. Langkah-langkah yang tercantum di atas memberikan gambaran umum tentang prosesnya. Misalnya, parser LL menggunakan pendekatan top-down dengan memilih produksi-produksi yang sesuai, sementara parser LR menggunakan pendekatan bottom-up dengan mengidentifikasi konfigurasi yang sesuai. Penting untuk merinci langkah-langkah ini berdasarkan jenis parsing yang digunakan dalam implementasi tersebut. Contoh, algoritma LR0. Mungkin bisa dilihat contohnya. Dan ini adalah tabel parsingnya. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.